full screen-nya mana nih? View full screen. Oke nih. Oke, satu materi yang kemarin keempat adalah ini kurva dan knobs ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal ya, bahwa cara melakukan modeling itu ada 3 ya paling tidak ya. Pertama adalah dengan memanipulasi mesh-nya ya, menggeser vertex-nya, menggeser edge-nya ataupun merubah face-nya ya, atau menggunakan mesh itu. Jadi face-nya digeser, diganti, atau juga edge-nya dan seterusnya dengan cara poligon ya. Yang kedua dengan cara memanipulasi poligonnya. Yang kedua adalah dengan cara dengan sculpting ya, sculpting atau dengan proses memahat. Tapi pada hakikatnya sculpting itu permukaannya sama dengan yang poligon ya. Jadi hanya prosesnya saja yang berbeda, cuman dia caranya aja yang berbeda ya. Caranya aja yang berbeda, tapi pada hakikatnya objeknya sama. Dia tetap menggunakan pola poligon ya, pakai mesh itu. Nah, cara yang ketiga itu ini bisa kita menggunakan kurva dan knobs ya. Kenapa pakai kurva? Kenapa kok tidak memakai cara yang poligon begitu? Ya, satu, karena tidak semua objek itu permukaannya ini ya lurus ya. Meskipun mungkin dengan kurva ya dengan poligon itu bisa untuk memodelkan yang bengkok ya, tapi untuk secara kalkulasi komputasi ya, pasti dia akan lebih hemat yang memakai kurva ya, karena hitungannya kalau dia membuat bundaran begitu, yang kalau Anda menggunakan mesh poligon ya, maka mungkin Anda harus membuat berapa titik ya untuk membuat satu lingkaran. Tapi untuk kurva mungkin Anda hanya butuh 4 titik ya. Kemudian masing-masing titik itu, masing-masing edge itu Anda tinggal mengatur kurva Bezier-nya ya. Begitupun sebaliknya, kalau objeknya itu relatif lurus, maka jangan didekati dengan kurva ya. Maka nanti kan kalkulasi memorinya mestinya lebih banyak ya. Bayangkan satu titik itu kan kalau ini kurva paling tidak ada 3 ya, kurva Bezier ya yang dicatat. Jadi satu titik aslinya, kedua adalah jungkat-jungkitnya itu, Beziernya itu. Nah itu kan satu vertex 3 memori kali 3 aksis ya, atau sumbu ya. Nah itu kan sudah 3 kali lipatnya dari yang poligon. Jadi begitu, jadi ada tempatnya sendiri. Ya, oke, kita lebih lanjut akan belajar tentang kurva dan knobs ini. Jadi kita akan coba teknik yang modeling lanjut ya, selain dari model manipulasi poligon itu ya, yang sebagian besar ini cocok untuk objek kurva atau objek-objek yang menyerupai kawat yang susah dimodelkan dengan cara menggunakan poligon ya, apalagi yang melingkar begini ya, buat kawat ataupun buat misalkan ya ular misalkan atau sebagainya ya. Jadi yang memang banyak likunya memang sebaiknya digunakan dengan didekati dengan cara kurva dan knobs ini ya. Oke, jadi di bagian ini kita akan ada 4 bahasan utama. Pertama adalah metabols ya, saya sisipkan ini tidak masuk kurva sebenarnya ya. Metabols, kemudian baru yang kedua adalah kurvanya, yang ketiga adalah spin editingnya. Nah, spin editing ini sebenarnya di dalam materinya masuk di ini ya, di kurva, tapi pada hakikatnya spin editing ini permukaannya adalah poligon ya. Oke, nggak apa. Tadi yang terakhir adalah knobs ya. Knobs. Ada sedikit perbedaan antara kurva dan knobs nanti ya. Jadi intinya di materi kedua sama materi keempat ini. Kurva itu adalah bagaimana memodelkan objek yang melingkar kayak kawat begitu. Kemudian yang terakhir adalah knobs, yaitu pemodelan yang menggunakan gaya magnetik ya. Jadi gaya magnetik itu artinya kalau ada 2 titik begini, 3 titik begitu ya. Dari sini ke sini dia akan melingkar gitu ya.
Jadi masing-masing sisinya itu seakan-akan ada tarikan magnet ya untuk memodelkannya. Ya hampir sama sedikit hampir sama dengan sculpting ya, tapi berbeda. Modelnya juga berbeda. Oke. Yang pertama metaballs ya. Jadi di situ ada juga objek yang namanya metaballs yang sifatnya adalah kayak lumpur ya. Jadi dia bekerjanya dengan seakan-akan merekat ya antara satu objek dengan lainnya. Dan metaballs ini tidak bisa kita lakukan extrude sebagaimana layaknya kita memanipulasi memanipulasi mesh di poligon ya. Jadi bisanya hanya ditarik mungkin ya, dipanjangkan, tapi tidak bisa kita ambil bagiannya kemudian ditarik, nggak bisa ya. Jadi dia hanya bermain pada dua bagian itu. Pertama adalah influence-nya, yang kedua adalah selection-nya. Ya, jadi di bagian luar itu ada namanya lingkaran seleksi, ya, yang bagian dalam yang hijau itu adalah namanya lingkaran influence. Ya, yang seleksi ya untuk bagian yang seleksinya, yang kedua adalah untuk kontrol langsung terhadap objeknya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana kira-kira sifatnya itu ya. Nah, kalau Anda shift E ya, yang mestinya yang versi baru mesti ada ya, nggak tahu kalau udah dihapus. Yang ini saya coba yang versi lama ya. Jadi shift E metabol itu ada ball. Kemudian coba Anda Anda coba dua metabol itu Anda rekatkan. Nah, jadi merekat tidaknya antara satu objek dengan lainnya itu tergantung bagaimana gesekan influence-nya. Ya, di sini ya. Kalau influence-nya dia merekat, maka baru dia akan seakan-akan terjadi hubungan, atau dia baru merekat dengan objek lainnya. Ya. Kemudian selection-nya itu mengatur lengket tidaknya, ya, lengket tidaknya antara satu objek dengan yang lainnya, ya. Oke. Jadi dua itu, jadi nanti kalian hanya bermain dengan dua itu, selection sama influence-nya, hanya mengatur itu seberapa lengket antara satu objek dengan objek lainnya, ya. Tapi tidak bisa diaudit ya. Jadi kalau mau yang panjang, Anda ya pilihnya jangan pilih lingkaran, tapi kayak persegi panjang ya. Apa di situ bahasanya? Ya, yang balok ya, misalkan ya. Balok, kemudian tapi balok di metabol ya. Kemudian Anda rekatkan gitu ya. Nah, ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 model yang ada di metabol itu ya. Metatube, metaplane, metacube, dan metaellipsion ya. Jadi Anda bisa memilih itu aja gitu ya. Yang mungkin hanya bisa dibesar kecilkan ya, tapi tidak bisa dicuil bagiannya ya. Misalkan Anda mau narik satu mesh di tengahnya itu nggak bisa ya. Jadi Anda hanya bisa merekat-rekatkan, kemudian membesar kecilkan dari satu benda itu ke bagian yang lain ya, dipasang-pasang begitu ya. Jadi di situ kalau Anda ketika Anda menambahkan objek metabol itu, kemudian Anda masuk ke bagian edit ya, maka Anda bisa cek di situ ya, ada settingnya di situ yang kita sebut dengan stiffness-nya, kemudian ada dua itu. Jadi pertama adalah yang garis merah, yang saya katakan tadi, yang influence itu ya. Ya, yang bagian ini atau yang garis merah seleksi ya, saya keliru, seleksi. Jadi menseleksi ini adalah sama dengan menseleksi meta objek itu sendiri. Sehingga jika dilakukan perubahan skala ya, maka efeknya adalah perubahan skala garis merah itu. Nah, garis keliling dari lingkaran seleksi itu menandai ukuran maksimum dari sebuah lingkaran hidup. Jadi influence-nya itu tergantung bagaimana seleksinya. Kalau seleksinya kita perbesar, maka influence-nya juga diperbesar. Bisa diperbesar gitu ya. Artinya adalah kalau influence-nya diperbesar, maka kelengketan antara satu objek itu dengan lainnya juga tambah besar gitu ya. Itu yang merah. Yang kedua adalah yang garis hijau, yaitu yang influence tadi ya, adalah garis kentalan bahasanya di sini ya. Ukurannya sedikit lebih kecil daripada garis merah, karena garis ini bisa di-set antara 0 sampai 10. Jadi 10 itu yang paling besar. 0 berarti nggak ada jangkauan sama sekali, nggak ada kelengketan gitu ya. Ketika Anda set 0, maka didekatkan bagaimanapun ya seakan-akan tidak merekat kayak tadi gitu ya, kayak lumpur itu.
Jadi Anda bisa mengatur dua bagian ini di bagian apa itu ya? Ya sebelahnya apa itu ya? Yang rantai. Rantai itu apa biasanya namanya? Ya, yang sebelahnya rantai itu ya, sistem itu atau apa kita bilangnya itu? Ya, apa saya yang pokoknya sebelahnya rantai itu ya. Jadi kalau kita apa namanya menambahkan objek metabol ini nanti akan ada satu opsi lagi di sebelahnya rantai ini. Ya, oke. Ini contoh bagaimana metabol bekerja ya. Jadi jika garis hijau itu bertemu dengan garis hijau lainnya, maka dia akan terjadi apa namanya perekatan ya. Nah, ingat bahwa garis hijau itu maksimal adalah ya dibatasi oleh garis merah itu. Jadi settingnya adalah seleksinya diatur dulu. Jadi nggak mungkin garis hijau itu melampaui yang garis merah. Ya, jadi Anda bisa lihat itu. Jadi kalau merahnya numpuk kayak gitu, tapi hijaunya nggak ketemu ya nggak bisa. Ya, jadi merahnya harus melampaui hijau sebelahnya dan hijaunya itu bertemu. Garis seleksi apa namanya? Garis influence-nya itu ya. Baru dia bisa apa namanya melekat ya antara satu bagian dengan yang lainnya. Nah, ini contoh. Jadi ini yang objek yang dimodelkan oleh Metaballs ya. Nah, ini adalah ide pertama ya di si Blender ketika dia membuat film Elephant Dreams itu ya, tahu ya. Elephant Dreams itu dibuat beberapa objeknya dengan metabol karena di sana banyak kayak ular apa ya, kayak bagian-bagian yang apa meliuk-liuk di dalam gua itu apa? Bukan ini ya, bukan apa namanya? Bagian yang meliuk apa biasanya di dalam gua itu? Kan stalak apa namanya? Mestinya kan ini ya kalau di dalam gua itu ya apa bagian-bagiannya di atap itu kan runcing. Apa kita bilangnya itu? Kalau di dalam gua itu stalagmit apa? Stalagmit ya, benar ya? Oke, stalagmit itu bukan itu. Jadi di Elephant Dreams itu ada kalau Anda nonton itu ya. Jadi itu idenya pertama kenapa Blender itu tidak mengeluarkan apa namanya objek metabol ini. Ya. Oke. Nah, properti-propertinya gitu ya. Itu ada ini ya. Jadi yang bagian settingnya di situ ada resolution, ada thresholdnya. Jadi resolution itu adalah implikasinya atau dia bisa menyebabkan kehalusan ya pada objek 3D view ataupun ketika dirender nantinya. Jadi semakin kita set resolusinya maka objek metabolnya itu semakin halus gitu ya. Threshold ini berimbas pada keseluruhan meta objeknya. Jadi meta objek itu diciptakan seolah-olah adalah volume cair ya, yang di dalamnya ada medan gaya yang tarik menarik untuk akhir. Jadi jika threshold atau ambang batasnya ini diatur ke 0 atau melebihi daerah medan kekuatan, maka meta objeknya ini akan menjadi tidak akan terlihat gitu ya. Jadi di mana di threshold ini yang digambarnya di mana ya? Ini yang setting, nah banyak setting ya. Sini, jadi dari 0 sampai berapa? 1 ya mestinya ya. Jadi kalau dia 1 ya penuh berarti ya. Oke, jadi dua bagian itu, ini ada resolusinya, agar kita kelihatan bagaimana ini adalah yang nampak di layar, yang ini adalah resolusi ketika dia di render ya apa gitu ya. Anda bisa setting ini. Yang kedua adalah bagian ambang batasnya, thresholdnya. Oke, daerahnya yang seleksinya itu tadi ya, biar kelihatan apa namanya antar satu objek dengan lainnya ya. Ya, ini yang saya bilang di Elephant Dreams ini ya, gambar-gambar cacing dan sebagainya ini itu dibuat oleh objek Metaballs ya. Oke. Oh, bukan yang ini ya, yang ini yang kurva ya. Ada mestinya yang satunya itu. Oke. Kemudian yang bagian kedua adalah kurva ya. Kurva. Jadi tadi sekilas saja jarang digunakan ya, tapi Anda bisa coba ya. Anda bisa coba misalkan membuat manusia lumpur tadi ya. Nah, itu kan apa? Mungkin di beberapa bagian misalkan Anda buat monster atau apa yang dari lumpur misalkan ya, itu kan dibutuhkan ya. Dan itu mungkin akan sulit kalau Anda modelkan dengan poligon ya. Poligon kan cenderung rectilinear ya, atau apa namanya? Ya sesuatu yang bersudut gitu, yang apa?
ya nggak bengkok, nggak beda sifatnya ya dengan metabol yang mencair begitu ya. Oke, yang kedua adalah kurva. Jadi kurva ini ada 3 penggunaannya di dalam blender ya. Ada yang kurva Bezier sendiri, yang ada jungkat-jungkitnya itu, kurva tapi berbentuk knobs. Knobs itu juga pada hakikatnya adalah kurva ya, karena masing-masing titik itu bisa kita atur. Nah, perbedaannya adalah kalau Bezier itu permukaannya yang kita atur, ya jungkat-jungkitnya. Nah, kalau knobs itu yang membentuk kurva itu adalah objeknya, ya. Tapi masing-masing titiknya atau masing-masing vertexnya itu lurus ya. Jadi yang saya katakan tadi, kalau titik ini, titik ini, titik ini, maka yang membentuk kurvanya itu adalah objeknya. Nah, editing titiknya itu editing vertexnya lah ya. Editing vertexnya itu tetap dia kurva linear ya, lurus ya. Nah, karena dia sifatnya kayak magnetik, artinya kalau misalkan titik dan titik ini ditarik begitu ya, maka dia akan lentur, membentuk objek dalamnya itu akan membentuk lingkaran, membentuk sebuah kurva. Yang ketiga adalah pad ya. Pad ini kurva yang digunakan untuk track ya, untuk tracknya animasi apa yang kayak kemarin yang Anda gunakan itu. Jadi tiga-tiganya ini bisa kita kategorikan sebagai kurva ya. Ya, pad itu juga bisa Anda buat macam-macam ya, lingkaran atau mungkin bunderan macam-macamnya yang masing-masing titiknya itu ada juga jungkitnya ya. Oke. Nah, ini yang Bezier ya. Sebagaimana Anda biasa temui di software ini ya, vektor ya. Software model atau software gambar yang berbasis vektor ya. Jadi kayak AI, kemudian Corel Draw dan sebagainya, pasti Anda sering menggunakan kurva Bezier ini. Nah, jadi kurva Bezier ini ya dikontrol sebagaimana proses editing lainnya ya, pada software vector art seperti Corel, AI ya, dan lain sebagainya. Nah, titik kontrol yang seperti garis jungkat-jungkit ini itu dapat dipindah ya bagiannya, sama dengan lainnya kayak pakai G ya, kemudian diputar, dirotate, diperbesar dan seterusnya, diatur kelengkungannya dan seterusnya sebagaimana Anda biasa mengatur di AI atau Corel itu ya. Nah, kalau disuruh memodelkan kayak semacam ini, objek-objek yang panjang semacam ini yang melikuk, maka sebaiknya Anda gunakan kurva Bezier ya. Oke. Yang kedua adalah kurva dengan knobs ya. Nah, kurva dengan knobs itu hampir sama dengan Bezier, namun kontrolnya bertindak lebih seperti sudut magnetik yang saya katakan tadi, dari daerah sekitar objek itu, yang bertentangan dengan poin yang sebenarnya pada objek itu sendiri. Artinya bertentangan ya, dia seakan-akan kalau ditarik ya, mestinya kan titik ke titik misalkan ya. Kalau ini ditarik ke sana, mestinya dia akan naik ke sana. Tapi dia biasanya agak sedikit membelok begini ya. Jadi seakan-akan masih dia ketarik magnet, tapi di sini juga ada objeknya gitu ya. Jadi dia agak meliuk gitu ya. Jadi tidak menempel pada titik yang sedang ditarik. Ini knobs begitu. Nah, titik knobs ini dapat mengontrol bentuk kurva atau permukaan dengan cara seperti gravitasi. Ya. Bahasa sederhananya adalah seperti pemodelan dengan magnet ya. Efeknya yaitu kemudian untuk melihat permukaannya knobs itu daripada kurva tunggal ya. Jadi 4 misalkan ya titik-titiknya, maka dia akan menyesuaikan nanti. Terutama kalau kita bentuk meliuk ya. Jadi meliuknya itu tidak menempel terhadap titik-titik dari knobs itu ya. Jadi kalau saya bilang itu adalah kebalikannya sebenarnya, kebalikan dari editing poligon biasa gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kurva dengan pad. Nah, untuk yang kurva dengan pad ini, kontrol menjadi menjadi satu dengan garisnya, dengan objek yang mengalir melalui lekukan garis. Nah, posisi objek itu dipengaruhi sebagaimana rata-rata nilai dari titik kontrol itu. Nah, kontrol kurvanya itu hampir sama ya. Jadi shortcutnya dan sebagainya hampir sama. Mungkin tidak semuanya bisa digunakan di sini ya. Ketika Anda memodelkan dengan mesh biasa, tidak semuanya bisa
gunakan pada modeling kurva ini. Ya, mungkin yang paling banyak ya E, W, X, dan seterusnya. E itu untuk extrude, ya, untuk menambah poin. Sama ya, titiknya mau ditambah, kita bisa pakai extrude ya. Kemudian W itu untuk melakukan subdivide. Nah, nanti akan banyak mungkin menggunakan W. Karena biasanya kan kalau kita memodelkan dengan Bezier misalkan, atau apa, atau NURBS misalkan, maka mungkin pertama kita akan membuat dari kotak dulu mungkin ya, nanti baru kita tarik titik-titiknya, sehingga objeknya itu bisa kita atur ya lengkungannya gitu ya. Nah, itu kan banyak di subdivide, nanti dipotong-potong ya. Oke, kemudian X sama untuk menghapus titik. Oke, jadi kemudian di kurva ini sama dengan yang Anda banyak gunakan, itu ada 4 tipe ya untuk yang kurva Bezier ya. Ada, kalau di Blender ada 4 ya. Ada auto, ada align, ada vector, ada free ya. Ada free. Mungkin Anda sudah sering kali menggunakan ini, tapi mungkin tidak apa ya. Kalau di Corel biasanya lebih banyak menggunakan apa namanya icon ya daripada mengetahui yang. Nah, kalau di Blender Anda bisa gonta-ganti atau bisa seleksi itu dengan 4 pilihan itu ya. Jadi auto, align dulu ya. Align itu adalah ini biasanya apa ya? Bekerjanya dia selalu tegak ya, tegak. Dan dia akan menghasilkan apa, kurva yang smooth ya, hampir sama dengan kayak apa, NURBS ya. Jadi dia akan mengikuti lekukannya, itu akan mengikuti seberapa besar dimiringkan ininya, jungkat-jukitnya ya. Nah, itu nggak bisa dilipat, jadi murni misalkan begini, maka dia akan meliuk itu sesuai dengan kondisi sudut dari jungkat-jukitnya yang sebelah kiri itu ya, lurus, kanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah auto ya. Nah, yang auto ini dia akan selalu apa, tegak begini ya, dan dia akan men-switch secara otomatis gitu ya, antara lengthnya sama sudutnya, antara panjang itunya dengan sudutnya akan bekerja secara otomatis ya, dan dia akan mengatur dan meng-create bagaimana kurva itu yang smooth ya, yang smooth dari kontrol poinnya itu ya. Jadi manipulasinya itu tidak bebas juga di sini, karena kalian akan diatur oleh sistem agar apa namanya, lika-likunya itu bisa lebih smooth katanya di sini ya. Jadi itu. Yang ketiga adalah free. Free itu malah antara kanan dan kiri bebas ya. Ini banyak digunakan biasanya kalau Anda menggambar apa, objek ya, menggambar objek di 2D ya. Jadi yang free itu bedanya antara jungkat-jukit yang kiri dan kanan itu bisa bekerja secara independen ya. Kiri mau ditekukkan sampai berapa terserah, sampai 360 derajat terserah ya. Begitupun yang kanan. Jadi dia akan bebas. Jadi, apa konsekuensinya ya? Konsekuensinya berarti kan kurvanya patah ya. Kurvanya patah. Gitu. Nah, untuk membuat sudut-sudut yang begini, maka Anda bisa gunakan model yang free ini. Nah, yang terakhir adalah vektor. Vektor itu untuk membuat lurus ya. Jadi yang sebenarnya kalau masih nggak teratur, Anda mau luruskan ya, Anda klik aja vektor. Dia akan membuat garis lurus seperti halnya mesh yang biasa ya. Jadi itu ada 4 ya, ada 4 tipe yang bisa Anda lakukan modifikasi pada kurva Bezier ini: auto, vektor, align, sama free ya. Oke, saya kira ini Anda sudah paham semua. Kalau Anda sering bermain di vektor ya, di modifikasi vektor pada gambar 2D ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemodelan dengan kurva ya, bagian dari Bezier itu. Anda bisa coba dengan menggunakan Shift E, curve, cycle ya, sama dengan yang kemarin. Kemudian Anda coba gabungkan Ctrl C antara cycle itu sehingga membentuk cincin. Jadi ini Anda bisa gunakan. Jadi untuk kalau pemodelan yang basic ya, yang apa namanya tadi, yang mesh itu, Anda kan harus membuat semuanya ya, membuat semuanya dari yang misalkan kita mau membuat ban ya atau apa, maka Anda harus memodelkan semuanya dari titik itu sampai titik lainnya. Nah, enaknya di kurva itu bisa digabungkan. Misalkan kita mau membuat selang ya, selang tapi tipenya adalah apa?
bintang gitu ya, maka kita pertama bisa memodelkan selangnya dulu, tracknya dulu ya, kemudian baru kita modelkan bentuknya, misalkan bintang. Nah, bintang ini kemudian bisa di-attach ke selang itu, sehingga selang itu membentuk ya selang bintang begitu ya. Anda coba ini, lihat. Mana ya tadi? Oh, ini skip aja, nanti enggak contohnya di sini. Pak. Ya. Mohon maaf Pak, itu ada beberapa dari kami yang baru masuk ternyata, terus belum di-assign kan Pak. Oh ya, oke. Sudah masuk semua? Saya udah set auto kok, ada ya. Kalau saya apa namanya? Saya masuk ke ini, proses modinya nggak auto. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, yang bagian kedua dari kurva itu bisa dibuat dengan pad. Ini sudah Anda gunakan sebenarnya kemarin ya, ketika Anda memodelkan apa kemarin itu? Tata surya ya, tata surya. Jadi pad itu digunakan sebagai pemodelan jalurnya. Misalkan membuat pipa, kabel listrik, dan seterusnya itu ya. Oke. Ya, Anda coba nanti dengan membuat sebuah kurva pad, ya pakai Shift E, kemudian kurva dan cycle ya. Ya. Nah, ketika Anda menambahkan satu objek dari kurva, itu akan ada tambahan di situ ya. Sebelahnya modifier ya, saya tadi mau bilang modifier. Ya, jadi untuk yang saya katakan tadi, misalkan ya, mau membuat objek apa, itu masuk di bagian pad ya. Untuk mau membuat objek selang atau sesuatu yang panjang tadi, kemudian Anda mau membentuk objeknya itu seperti apa, terutama lubangnya misalkan ya, maka Anda tidak harus mengedit semua bagian itu dengan lubang yang Anda pinginkan gitu ya. Anda hanya butuh membuat tracknya, kemudian yang bagian kedua adalah Anda masukkan ke bevelnya itu, kemudian Anda bentuk di situ, misalkan bintang atau apa. Nah, nanti kan otomatis dia akan mengganti yang tracknya itu, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada dua di situ. Pertama adalah mengatur padnya begini, kemudian ini adalah kurva Bezier-nya. Ini kan Anda atur. Nah, ketika kita atur ini lubangnya, misalkan ini jadikan bintang, maka hasilnya ini juga akan membentuk selang bintang atau apa pipa bintang lah ya. Jadi ini bisa kita attach ke sini. Itu enaknya kalau kita salah satu keunggulannya dalam memodelkan menggunakan kurva ya. Kurva pad di sini. Oke, ya. Jadi begitu. Kalau coba kita modelkan manual, mesti kita harus memodelkan semuanya nih. Extrude ke sini ya. Lamaan juga gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan kenapa kita harus menggunakan pakai pad ya. Nah, modelnya semacam ini kalau pad itu. Jadi sifat pemodelannya itu noobs ataupun yang pad ini hampir sama gitu ya. Jadi kalau ada titik di sini, saya tunjuk dulu. Kursor saya kelihatan tapi ya ini ya. Oke. Jadi kalau ada di sini, dan di sini, maka dia akan membentuk sebuah pola begini. Seakan-akan ini ketarik ke sini, ada magnetik di sini. Ya. Jadi kita menggeser bagian-bagiannya ini kemudian untuk mempengaruhi likukan dari pad yang kita punya ini. Ya. Itu. Kemudian nah, Anda bisa coba ini dengan itu ya. Jadi kalau mau ini misalkan kok selang apa namanya? Kabelnya ini Anda buat jadi bintang misalkan atau segi 5, maka Anda coba nanti ganti ininya bevelnya itu yang di attach itu jadi segi 5, maka ya ini akan otomatis akan mengganti bentuknya ini nggak bundar lagi segi 5 gitu ya. Anda coba ya besok ya. Mungkin bisa Anda implementasikan untuk membuat sebuah kabel listrik ini atau kasus lainnya yang mirip ya, yang meliku begitu. Oke. Itu adalah kurva dan pad ya. Kemudian yang berikutnya adalah spin. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya spin itu adalah permukaan objeknya itu lebih dekat ke poligon ya. Tapi ini untuk membuat berbagai benda yang bundar ya, yang simetris, yang bulat begitu ya, dan cepat ya. Misalkan kayak botol gitu ya, yang kalau kita rotasi bagian permukaannya ke semua arah itu sama gitu ya, kayak botol itu ya. Nah, kita bisa melakukan model dengan spin ya.
Kalau kita menggunakan proses yang awal, proses apa namanya, yang tradisional ya, pakai modifikasi vertex begitu mungkin lama ya. Nah, Anda pakai spin kayak gini mungkin hanya 1 menit 2 menit ya. Kita set bagian kirinya, bagian salah satu sisinya, kemudian kita atur berapa putaran yang akan kita lakukan. Misalkan kalau penuh ya 360 misalkan, atau hanya separuh 180, dan ada berapa step yang kita inginkan, gitu ya. Nah, ini misalkan kita membuat botol ini dengan 12 step, berarti kan sebesar 360 derajat. Berarti kan dari satu titik dia akan kembali ke titik lainnya. Kembali ke titik awalnya ya dengan 12 kali spin ya. Steps ya, dengan 12 kali langkah. Jadi Anda coba begini. Jadi kalau kita membuat satu titik di sini ya, kita buat stepnya 12, maka dia akan membentuk semacam ini. Kemudian baru dia akan mengkonekkan antara satu edge ini ke sini sampai dia lainnya. Tergantung ya, kalau 360 derajat berarti kan balik ke sini. Kalau hanya saya pingin separuh Pak di sini ya 180 derajat, di set aja yang di degrees-nya ini 180. Maka dia akan membentuk sebuah lingkaran 180 ini. Buat apa misalkan ban, buat apa ini ya? Ban atau ini apa namanya, ban untuk renang ya misalkan ya, misalkan objek-objek semacam itu, atau Anda mau membuat botol semacam ini. Nah, maka yang perlu kita lakukan, kita cukup membuat satu edge ya, satu rentangan edge dari pojok sini sampai ke bawah. Setelah itu kita lakukan spin, kemudian atur misalkan 12, maka dia akan bekerja sebanyak 12 steps ya. Dan berapa banyak step posisinya, seberapa jauh lingkarannya, Anda bisa atur di degrees ya, 360 dia berarti dia akan kembali ke posisi awalnya dengan 12 kali langkah, sehingga dia akan begini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 12 pada degrees 360 ya. Maka Anda memodelkan objek semacam ini mungkin hanya 1 menit ya. Anda tinggal klik, tinggal seleksi bagian pinggirnya, kemudian atur degrees-nya, kemudian berapa step kita tinggal klik, dia akan membentuk sebuah objek yang seperti botol ini. Dan berbagai objek lainnya yang simetris dan bulat semacam ini. Gitu ya. Oke. Kemudian yang bagian terakhir adalah NURBS atau Non-Uniform Rational Basis Spline ya. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, tekniknya adalah teknik magnetik di sini ya. Jadi prosesnya sama dengan membuat dasar mesh ya. Jadi mesh yang pemodelan prediktif kemarin dengan cara menggabungkan garis lurus ya, sehingga membentuk sebuah face. Namun pada NURBS ini hanya berbasis pada kurva ya. Jadi prosesnya kemudian antara vertex dan edge, kemudian face dan sebagainya sama ya, sama. Cuman perbedaannya adalah, nah tadi yang saya bilang, kalau di pemodelan yang dasar pakai mesh itu, dari titik ke titik itu permukaannya akan mengikuti titik-titik itu ya, mengikuti vertex dan edge itu. Nah, namun pada NURBS ini berbeda, dia akan terlihat melengkung ya, karena dia dari satu titik ke lainnya itu ada magnetik ya, semacam itu ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, akurasi NURBS ini sangat tinggi ketika memodelkan area yang melengkung, seperti bak mandi, layar perahu ya, kayak tadi ya, kemudian atau permukaan-permukaan lainnya seperti pada mobil-mobil modern. Meskipun NURBS ini tidak memiliki kontrol modeling polikon pada masing-masing vertexnya ya. Jadi dia hanya dipindah-pindah aja ya titiknya. Ya, jadi untuk memulai bisa Anda lakukan dengan tambahkan NURBS ya, pakai Shift E, Surface. Setelah itu Anda coba pilih NURBS, kemudian saya itu geserlah titik-titik bagian-bagian itu. Anda coba perhatikan liupnya ya. Mungkin besok Anda bisa coba untuk memberikan NURBS baik pada botol misalkan yang gampang, atau pada percobaannya kalau nggak salah pada hiu ya, kan hiu. Anda bisa coba untuk menarik siripnya dan sebagainya. Anda nanti coba analisa apa kelebihannya atau apa tidak enaknya dari memakai NURBS daripada mesh modern ya, mesh
pemodelan klasik ya, menggunakan penggeseran apa, edge, vertex dan sebagainya itu ya. Oke. Dan memang ya tentu dengan kurva ini ya lebih halus ya, lebih halus. Oke. Ya, tentu pemodelan NURBS ini bisa dilakukan dengan sebuah trik ya. Seperti hanya melakukan pemodelan pada poligon ya, yang kita langsung memanipulasi pada vertex-nya. Ya. Nah, NURBS itu permukaan NURBS itu punya masing-masing kontrolnya ya, yang berpengaruh terhadap objek itu, terhadap apa namanya surface-nya objek itu ya. Jadi menggeser poin itu akan berpengaruh terhadap permukaannya, sambil lalu ya seperti yang barusan saya ceritakan ya, bagaimana permukaan NURBS itu akan selalu mengikuti titik-titik yang Anda tarik nanti ya. Ya. Oke. Ya, ini adalah prosesnya ya. Anda seleksi edge loop, kemudian pakai shift dan seterusnya gitu ya. Kemudian shift R sampai dia membentuk dan sebagainya. Nanti besok ini saya akan berikan prosesnya melalui apa panduan modul ini ya, praktikumnya ya. Saya kira teknisnya bisa. Yang penting Anda paham dulu bagaimana cara kerjanya NURBS ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalkan ya kita mau membuatkan model shark ini, model apa hiu ini, ya. Kalau memakai poligon berarti kan biasanya kita membuat titiknya dulu ya dari depan ya, atau kita bisa dekati dengan model-model primitif ya. Dari kotak dulu, dari lingkaran dulu, dari apa namanya? Dari cube biasanya ya. Siapa namanya? Kerucut itu? Sphere ya. Sphere ataupun cone ya. Kerucut itu cone, kalau sphere itu apa? Bulatan ya. Kalau tabung itu apa? Ya, dan seterusnya ya, yang ada di Blender itu. Baru setelah itu biasanya kita akan memanipulasi masing-masing vertex-nya itu sehingga menjadi objek yang kita inginkan. Nah, kalau NURBS kira-kira begini, misalkan kita mau membuat hiu gitu ya, kita modelkan aja bagian mana yang penting nih, ya bagian mana yang bisa kita jadikan patokan untuk memodelkan sebuah objek yang melengkung tadi. Misalkan di hiu ini kita bagi tengahnya ini, siripnya ini, ya bagian sininya, kemudian membentuk semacam ini nanti bundaran begini. Nah, nanti ini ditarik ini, dikonekkan ya antara satu bundaran ini ke bundaran yang lain. Ya, dengan membuat connection antara loop itu. Sehingga semacam ini jadinya. Ya. Baru setelah itu kita lakukan kita seleksi semua Ctrl J gitu ya. Maka dia akan nyambung semacam ini. Baru kita bisa manipulasi. Ininya mau ditarik dan sebagainya. Nah, jadi Anda perhatikan ini sifatnya dia akan melengkung di antara titik-titik yang ada ini. Ya, ke sini dan sebagainya. Jadi tidak nempel seperti halnya pemodelan pada poligon umumnya gitu ya. Nah, bisanya kita hanya mengedit di bagian ini, tarik ke sini dan sebagainya ya, sehingga yang bagian ininya dia ikut melengkung. Dan tidak bisa Anda buat apa namanya? Mocok gini ya, bersiku gitu ya, nggak bisa. Karena memang tujuannya NURBS ini untuk membentuk kurva ya. Jadi hampir tidak ada di sini bagian yang bersiku, yang apa ya, yang mocok tajam begitu ya, nggak ada. Jadi kalau Anda tarik bagian ini, dia akan menarik ke sini dengan cara yang terjadi apa namanya, dengan cara yang halus begitu ya, antara bagian ini dengan objek yang Anda tarik. Ya mirip magnet lah ya. Anda bermain dengan ini, diibaratkan magnet, dan ini diibaratkan magnet satunya ya, yang dia akan saling tarik menarik tanpa dia menempel gitu ya. Oke, Anda bisa lakukan begini ya, dan itu juga bisa dipecah. Bagian ininya kita loop gitu ya, atau kita subdivide gitu ya, di bagian apa, mulutnya U misalkan, kemudian Anda tarik lagi. Nah, bagian ininya dua ini kita tarik untuk membentuk sirip ya. Nah, ini Anda perhatikan ya, bagian ininya kan dia nggak nyambung ya. Jadi sifatnya dia seakan-akan magnet dari sini ke sini, tapi dia tetap ketarik ke bagian tubuhnya. Ya, kalau kita tarik begini, dia akan membentuk kurva begini. Ya. Oke. Ya, setelah itu Anda coba siripnya, Anda bentuk pakai ini juga, pakai NURBS ya, dengan mungkin, nah kalau ini gimana nih? Ada berapa loop yang butuh Anda buat ini? Mungkin sini, 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 dan sini ya. Kemudian Anda ada Ctrl J, nah baru Anda tarik-tarik nanti. Ya, untuk menambah loopnya gimana Pak? Ya tadi, Anda tambahin, apa tadi? Ctrl R ya.
atau di subdivide dan sebagainya, sehingga dia membentuk bagian baru di sini, kemudian ada manipulasi, Anda tarik. Jadi sekali lagi antara objek dengan bagian editingnya itu tidak rata-rata sifatnya magnetik ya, tidak langsung nempel ya, seperti ini. Ini adalah bagian editingnya, kontrol editnya, ini adalah objeknya ya. Oke. Nah, nanti Anda coba ini ya sampai begini, tapi memodelkannya pakai knobs ya. Oke. Oke, kira-kira itu beberapa bagian yang bisa Anda lakukan dengan menggunakan teknik kurva ya. Jadi Anda besok boleh mencoba beberapa segala objek yang sifatnya tidak kaku ya. Dari yang membuat kabel, membuat apa tadi? Anda coba spin juga ya. Membuat botol ya, membuat ikan ini atau bagian lainnya ya. Terserah. Jadi besok hari Kamis ya. Hari Jumat ya. Nah, saya akan berikan modulnya bagaimana menggunakan knobs dan kurva ini. Sekali lagi kurva itu ada macam-macamnya ya penggunaannya ya. Bisa kita pakaikan untuk track atau bisa juga pakai pad. Ya, padnya itu bisa dibuat track atau padnya itu bisa dibuat alur objek yang akan kita buat ya. Misalkan tadi buat apa namanya selang itu ya, kemudian selangnya mau diganti modelnya bintang begitu ya, maka Anda bisa embedkan langsung. Jadi tidak harus memodelkan sepanjang selang itu dengan model bintang gitu ya. Jadi itu enaknya beberapa bagian mengapa kita juga harus belajar menggunakan kurva dalam modeling ya. Oke, saya kira itu aja materinya hari ini dan coba Anda harus dicoba karena bagi saya kalau Anda sudah mencoba pengertian sambil dihayati Anda bisa paham ya. Dan ya materi di UTS besok sampai ke dasar animasi itu ya, dari kurva ini kemudian dasar animasi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Berarti kurang lebih untuk percobaan hari Jumat itu 3 itu ya Pak? Iya. Jadi Anda coba, jadi pakai kurva sama knobs ya, jangan memodelkan pakai poligon yang tradisional itu. Jadi objeknya kalau yang saya sertakan besok mungkin objek kabel ya, kabel atau yang terserah lah, yang semacam kabel apa, yang panjang begitu ya. Kemudian pakai track ya, jadi pakai track dulu atau pakai apa namanya dari pad, kemudian Anda modelkan bentuknya. Jangan tadi saya bilang selang yang bentuknya dari bintang ya, bolongannya itu berbentuk bintang gitu ya, atau mungkin dibentuk segi 6, segi berapa terserah nanti. Kemudian yang kedua Anda bisa memodelkan botol atau apa dari spin dan knobs juga. Yang terakhir Anda modelkan yang agak rumit, hiu gitu mungkin ya, hiu buat sayapnya dan sebagainya. Anda coba pakai kurva knobs besok. Kira-kira begitu ya Mas Ilham? Iya, baik Pak, ya. Terima kasih. Jadi Anda bisa mungkin memahami itu dulu. Besok kita coba ya. UTS-nya hari apa ya kalian ya di jadwal? Rabu sama ya? Nggak tahu, belum keluar jadwalnya. UTS nggak tahu ya? Oke, kalau nggak tahu ya kita. Untuk UTS itu Pak, apa namanya? Kalau jadwalnya saya kurang tahu, cuman kita dipotong gitu Pak. Jadi hari Senin Selasa besok, terus dilanjut Senin Selasa depannya lagi Pak. Oh gitu. Ya udah, ngikut itu aja, ngikut jadwalnya. Saya juga biasanya nanti itu dibatasi ya, ada secara sistemnya udah ya kayak kemarin ya. Jadi ya sedikit lebih mudah karena kalian kan nggak harus dijaga sama petugas ini ya, BAK ya. Ya bagi saya sih sebenarnya yang penting Anda bisa ya. Saya lebih melihat hasil pekerjaannya aja ya. Dan juga ya tentu pemahaman itu penting ya. Kalau Anda nggak paham ya nggak bisa juga. Ada yang ada yang hanya bisa menggunakan, tapi untuk mengungkapkan, menafsirkan bagaimana nggak bisa ya, itu juga tidak bagus ya, karena berarti Anda kan tidak bisa memahami dengan baik ya, hanya bisa mengimplementasikan. Nah, ilmu yang bisa dipahami itu ada ilmu yang bisa ditransfer ke orang lain dan bisa memahami orang lain gitu ya. Memahamkan maksud saya, memahamkan orang lain tentang materi yang kalian kuasai itu.
Ya, jadi sekali lagi Anda pahami saja. Saya kira saya akan selalu melihat konteksnya ya dari apa yang Anda jawab. Tidak harus sama. Malah kalau sama itu yang saya curiga gitu ya. Jangan-jangan nyalin memang ya. Saya nggak bisa justice bahwa Anda paham apa enggak. Tapi kalau Anda menuliskan dengan apa yang Anda pikirkan, oh begini loh ya konteksnya, itu akan pasti pandangan orang akan merasa oh kalian benar-benar paham gitu ya. Dan memang harus tidak sama dengan apa yang secara tekstual ya, apa yang saya ungkapkan di buku misalnya atau di PPT dan seterusnya ya. Tapi Anda bisa menuliskannya secara bahasa kalian gitu ya. Sama dengan kalian mungkin nanti menulis jurnal atau menulis paper. Kalau Anda menuliskan sama, meskipun itu merujuk Anda citasi ke paper lain, tapi Anda tulis sama katanya si Pak ini di buku ini mengatakan begini gitu ya. Tapi Anda tulis sama, wah itu Anda plagiat itu. Ya, bisa dituntut atau mungkin juga ya dianggap plagiat di dalam dunia akademisi ya. Di dalam riset dan sebagainya itu dianggap plagiat, bisa dituntut sama orang penulisnya. Nah, makanya Anda katanya Pak ini dia mengatakan begininya itu ya dengan bahasa kalian, apa yang Anda pahami dari apa yang dikatakan si Bapak yang menulis sebuah paper atau rujukan referensi yang Anda gunakan gitu ya. Jadi kita seharusnya dari sekarang kita sudah mulai dengan semacam itu ya. Jadi menjawab pertanyaan apapun itu coba Anda tuangkan dengan pemahaman kalian, apa yang Anda pahami dengan bahasa kalian gitu ya. Jangan menggunakan persis dengan apa yang dituliskan di PPT atau mungkin di materi lainnya gitu ya. Itu akan lebih bagus kalau saya gitu ya. Jadi kira-kira itu ya teman-teman. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Baik, kira-kira ini materi terakhir sampai UTS. Nanti kita lanjut lagi setelah UTS ya. Di materi berikutnya masih ada rigging macam-macam sampai Anda membuat animasi dan film ya. Nah, biasanya kalau ya, gimana? Gimana, Mas? Dani? Ada yang ditanyakan, Bun? Oke, kalau offline biasanya saya kelompokkan ya untuk membuat sebuah film. Tapi nanti saya pikirkan dulu ini karena tempatnya di masing-masing gitu ya. Ya apa ya caranya kayak film 3D gitu ya. Atau mungkin biasanya kalian kan punya green screen ya masing-masing ya. Nah, barangkali nanti bisa dikombinasikan tuh ya. Dikombinasikan, yang satu buat adegan sendiri, yang temennya buat adegan sendiri. Nanti dikompilasi menjadi sebuah film 3D pendek gitu aja. Biasanya 3 menit atau 1 menit lah ya, 1 sampai 3 menit gitu. Jadi kira-kira itu mungkin proyeknya nanti akan saya atur setelah UTS ya. UTS. Oke. Baik. Ada yang tanya enggak ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk materi itu hari ini. Silahkan dipelajari lagi dari yang awal, poligon, dasar, sampai dengan notes, sampai dengan animasi yang terakhir ya, kemarin ya. Oh, saya Pak mau tanya. Ya, mana, Mas? Saya Pak mau tanya. Iya, silakan. Silakan. Ini saya nggak bisa ngerender, Pak. Terus gimana, Pak? Nggak bisa ngerender apa? Nggak tahu, nggak respon, Pak. Oh. Setiap kali mau project itu nggak bisa dirender, Pak. Jangan-jangan Blendermu itu? Nggak, atau perangkatnya? Oh, itu saya nggak tahu, Pak. Kalau perangkatnya susah soalnya, Pak. Nggak ya? Ya nggak tahu ya. Mestinya bisa. Di F12 nggak bisa ya? Itu bisa, Pak. Sebelum-sebelumnya yang masih nulis teks kayak gitu, terus membuat rumah itu bisa, Pak. Sekarang nggak bisa. Iya, Pak. Sejak ini, Pak, sempat cerita juga ke anak-anak. Itu kayaknya laptopnya, Pak. Jadi waktu rendering itu Blendernya not responding. Oh, iya itu. Iya. Ya, nanti mungkin untuk project ya terutama ya. Dia tidak harus semuanya merender ya. Mungkin nanti salah satu dari 4 atau 3 anak yang laptopnya lumayan bagus gitu ya. Mungkin nanti itu yang bisa Anda jadikan ya. Oke, kalau itu mungkin masalah
teknis yang mungkin bisa Anda cari di Kaskus atau beberapa percakapan ya, Mas Jalu ya. Tak kira takut masalah apa kurva dan knobs tadi. Ya. Ya, itu macam-macam masalah itu ya. Bisa laptopnya, bisa software korup ya, atau kena virus dan sebagainya ya. Oke, baik. Yang pertanyaan tentang kurva dan knobs ada lagi? Cukup ya? kurang lebih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Maaf tadi saya geser karena masih ada agenda pengabdian masyarakat ya tadi ya. Oke, saya kira itu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.